kita lihat di sebelah utara ya, Gunung Ences Moro memiliki ketinggian 2.282 meter ya di atas permukaan air laut. Dan di sebelah timurnya seperti kita lihat itu adalah Gunung Mulirang dan Gunung Ences Moro yang berdampingan, yang tertutup kabut. Itu memiliki ketinggian yang sama 3.339 meter di atas permukaan air laut. Dan itu bagian utara, di lerengnya adalah bagian utara Kota Batu, dan ke timur itu mengarah ke wilayah Malang. Itu kan sebagian daripada Kota Malang bagian utara dan barat ya, yang nampak sebagiannya. Dan ini kita juga akan mulai melihat dari situasi Kali Brantas pada saat ini dengan airnya yang berwarna kecoklatan. Mari kita lihat bagian sebelah bagian sisi daripada jembatan ini ya. Bagaimana situasi keadaan jembatan ini ya. Kita lihat pipa-pipa air ya, pipa-pipa air ini pipa air ya, atau juga ada pipa instalasi. Dan kita juga sulit untuk bisa melihat dari sisi jembatan karena terhalang oleh pagar tanaman itu ya. Dan ini awal kita sebelum kita melangkah menuju ke arah sumber Brantas ya. Dan ini air yang dari Sidomulyo ya, bisa Sidomulyo di atasnya, yang berasal dari sumber mata air Umbul ya. Dan nampak air jernih. Kalau dari sumber airnya biasanya jernih. Kalau dari Kali Brantas tadi ya memprihatinkan kan, airnya udah tidak sejernih dahulu ya, sekarang udah mulai keruh. Dan ini itu yang menuju ke arah Batu ya. Ini lalu lintas ramai ya menjelang siang ya. Dan ini adalah jembatan Brantas yang bagian utara. Dan dari sini kita akan menuju melintas ke arah utara ya, melewati jalan Bukit Berbunga. Jadi mari kita mulai perjalanan ke utara. Daerah ini dulu juga dikenali penghasil apel ya. Batu dulu termasuk kota Batu Pusat juga bisa ditanam apel dengan baik di masa-masa kejayaan jenis apel Rum Beauty. Tapi kini karena kondisi tanahnya sudah rusak ya, yang sulit untuk bisa apel-apel jenis apapun juga tumbuh bisa berbuah dengan baik. Tapi lebih naik untuk bisa ditanam dengan berbuah dengan baik, lebih naik. Jadi posisinya di Junggo yang saat ini masih bisa ditanam dengan baik ya. Dan bahkan nanti di Jurang Kuali itu ya bisa kita Junggo Jurang Kuali bisa ditanamin apel. Jadi makanya nanti kalau kita berkeliaran di wilayah Ulusnya Brantas nanti kalian akan saya ajak keliling-keliling ya, kita melihat region-region wilayah-wilayah kantong-kantong pertanian apel.
sebenarnya transportasi ke arah utara ini ada ya, jadi ada angkot yang berwarna oranye yang menuju Tunggo maupun Jurangkuali. Ya ini angkotnya jenisnya ini. Nah, yang melintas di depan kita itu adalah angkot yang bisa kalian naiki ya, apabila kalian tidak menggunakan kendaraan pribadi ya, jadi itu kendaraan bermotor sendiri. Naik angkot itu ya dari Terminal Batu, tentunya sampai jam-jam 8 lah yang paling ideal. Di atas jam 8 ya angkot sudah nggak ada lagi ya, sehingga kalian hanya menggunakan, kalau nggak menggunakan sarana pribadi, kalian harus menggunakan jasa Gojek ya, dan Gojek udah ada di mana-mana. Dan ini adalah masukin wilayah Punten ya. Seperti yang saya katakan bahwa Punten ini dulu merupakan desa yang menghasilkan buah jeruk yang dinamakan disebut sebagai jeruk keprok Punten ya, yang punya cita rasa yang spesifik ya. Dan keprok Punten ini ya harganya sekarang ya berkisar sekitar 13.000 per kilo ya. Kemudian sekarang namanya keprok Punten dikasih kode, nggak tahu lah, jadi lebih dikenal dengan B55 ya. Artinya B-nya itu istilah dari batu ya, 55-nya ya 55. Jadi kan ya. Jadi ini sebenarnya yang kita tampilkan ini sebenarnya bukan jenis keprok Punten ya, menjadi jeruk madu atau yang madu itu ya. Ya nanti lain waktu nanti akan kita bahas tentang pertanian buah ya di Batu. Dan ini sebelah sisi barat ini kita lihat Gunung Biru dan Gunung Anjasemeru. Dan ketinggiannya itu antara ya berkisar 2.282 meter di atas permukaan air laut. Dan sebentar lagi kita akan melewati namanya suatu pertigaan destinasi menuju wisata Selekta ya, Taman Rekreasi. Taman Rekreasi Selekta sebenarnya itulah bangunan peninggalan zaman Belanda dulu ya, zaman masa-masa Belanda masih eksis di negeri ini pasca revolusi ya, masa-masa perjuangan ya, kemudian melalui fungsi menjadi daerah destinasi wisata. Dan kita masukin daerah Desa Tulungrejo ya. Untuk di Selekta sendiri ya, itu sesungguhnya nanti ada sumber khusus yang untuk digunakan mengisi kolam-kolam pemandian ya, untuk kebutuhan area rekreasi wisata. Dan nanti ada video di channel ini yang tersendiri yang akan melihat areal itu ya. Dan depan ini ya kita lihat ini mengarah ke Selekta ya. Dan kita terus menanjak ke atas mengarah ke Junggo ya. Dan Junggo nanti akan terus menuju ke arah Desa Sumber Berantas. Dan di sini wilayah ya seperti
sudah banyak orang tahu ya bahwa wilayah ini sudah dikenali sebagai penghasil sayur-sayuran ya, pertanian sayur mayur. Tapi juga di sini juga banyak ditanam ya, khususnya ya buah apel ya, buah apel. Seperti ya di kanan kiri ini sebenarnya ada juga ya iklan-iklan atau kios-kios yang menawarkan jasa petik apel ya. Dan nanti ada video sendiri nanti akan saya buat khusus untuk yang menyangkut tentang buah apel ya. Kalian akan saya ajak keliling dan melihat bagaimana wisata petik apel itu sendiri ya. Dan ini cuaca baik ya, jadi transportasi seperti biasanya ya, aktivitas penduduk dan kendaraan-kendaraan yang sedan sepertinya mereka juga bisa saja mereka berasal dari wilayah Mojokerto ya, turun ke Batu ya, menuju ke Batu melewati Cangar. Kita ini ada pit stop ya, tempat untuk berhenti apabila kita berkendaraan capek ya kita kesulitan untuk bisa menemukan tempat-tempat parkir. Dan sepanjang jalan ini ya seperti biasa kita temuin banyak tempat-tempat restoran atau kafe kuliner ya, serta menjual buah-buahan ya, khususnya buah apel, jeruk, bahkan sayuran seperti kentang, wortel itu. Jadi itu ya bisa dijadikan oleh-oleh ya apabila kalian berkunjung ke Kota Batu dan hunting sampai di sini ya, hingga Anda bisa membawa pulang ke rumah ya sayuran, buah kentang atau buah-buahan ya, seperti jeruk atau buah apel ya. Bahkan ya kalian bisa beruntung kalau bisa nemuin sayur mayur yang beraneka ragam seperti tomat juga kan. Artinya ya semua hasil dari pertanian di wilayah ini. Dan sebentar lagi ya di depan akan kita lewati ya, sebelah ke kiri, ke arah kiri itu adalah masuk wilayah destinasi wisata Coban Talun ya. Nah ini ada nama arah, tunjuk arah yang ke arah Coban Talun. Dan ini untuk sedan atau motor bisa masuk dari sisi sini ya, dari jalanan ini ya, sebelah kiri ini ya. Tapi nanti kalau untuk ke arah utara ini khusus untuk kendaraan-kendaraan besar seperti bus ya, dan bus nggak bisa masuk ke dalam. Kalau dipaksakan juga artinya kesulitan karena tikungannya terlalu tajam karena masuk wilayah pemukiman penduduk ya. Tapi ada lapangan ya, lapangan di pintu masuk gerbang itu lapangan untuk parkir kendaraan bus yang tentu saja ya semuanya dikelola oleh warga setempat ya. Sebenarnya lapangan itu adalah lapangan bola ya, tapi dipergunakan pada saat libur untuk sarana menampung bus-bus besar. Dan ini adalah wilayah Jungko ya. Kita lihat di depan itu kendaraan motor yang membawa namanya limbah dari pertanian untuk makanan ternak mereka. Ini sepertinya daun wortel ya. Daun wortel ya. Dan Anjasmoro kelihatan ya walaupun dinaungi oleh alimut jadi awan putih ya seperti kapas. Nah ini ada kendaraan yang seperti saya bilang, kendaraan bisa ke Batu, bisa ke Jurangkuali ya. Sebelah kiri masuk tadi ke arah Coban Talun yang menggunakan bus. Dan kita menuju ke utara. Dan matahari sudah hampir di titik kulminasi, jadi sebenarnya kondisinya ini udah terik ya. Tapi karena daerah ini adalah dingin, makanya tidak terasa di kulit ya. Makanya di sini kulit bisa menjadi hitam karena apa? Kena sinar matahari, tapi tidak terasa terbakar. Makanya tanpa sadar kita bahwa kulit kita menjadi
legam. Ya tentunya ini penjualan sayur di kios-kios ya, buah dan segala macam itu sebagai sarana untuk memanjakan turis lokal maupun turis, ya tentunya turis lokal ya. Kalau turis mancanegara ngapain membeli sayuran untuk apa? Untuk buah pun ya mereka akan membeli ya, sebagaimana yang dibutuhkan. Kalau dia perlu makan buah tentunya dia akan di hotel ya, mereka akan memesan ya. Ya itulah situasi yang kita harus sikapi ya. Ya jalanan tetap akan menanjak sampai hingga nanti di desa Jurangkuali ya. Ya Jurangkuali karena Jurangkuali itu nama yang asli, yang nama lama sebelum berganti menjadi Desa Sumber Brantas atau Kelurahan Sumber Brantas. Karena nama Jurangkuali sendiri kalau di peta mapping Google itu akan terlihat Jurangkuali gitu ya. Jadi karena bukan Sumber Brantasnya ya. Jadi Jurangkuali. Dan ya kita lihat ya areal perkebunan yang lapang ya terlihat ya. Dengan jalan berkelok ya, kalau wilayah ini masih banyak ruang-ruang yang terbuka ya, belum dipenuhi oleh kios-kios kuliner kan. Nanti kalau di atas sebentar lagi itu kita akan melewati ya, udah mulai ditumbuhi oleh penjual-penjual makanan ya, di bakso gitu kan, soto atau apa juga, atau minuman tentunya. Dan kios-kios ini kita lihat tuh ya, di kios ya nggak tahu kios apa itu ya. Ya sayang ya kalau tempat wisata ini kalau sebelah kanan ya tentunya emang ada ya, kita lihat kios itu kios buah ya, buah apel yang digantung-gantung di tali. Dan sebelah kanan kita lihat tuh tanaman berungkul ya, kanan kiri berungkul yang baru mulai tumbuh ya. Dan itu berapa bulan lagi nanti baru bisa dipanen. Dan sebelah kiri kita lihat tuh gunung-gunung Ancasmoro ya. Dan sebelah kiri bawah itu adalah aliran Kali Berantas yang menjadi hal yang utama, topik utama yang akan kita telusuri ya sampai nanti ke wilayah hilir ya, di Surabaya sana. Karena Berantas kalau di Surabaya udah terpecah menjadi dua ya, Kali Poron dan Kali Mas. Dan kita lihat ya, mulai kita lihat begitu ramainya kios-kios ya, yang tentu saja akan menghalangi pandangan kita melihat pemandangan ya. Dan ini hal-hal yang sebenarnya mengganggu, tapi mau apa? Jadi kita ya, semuanya tergantung daripada pengelola wilayah ya. Tapi memang tentu saja mereka berpikir masalah ekonomi penduduk ya, ekonomi masyarakat, karena mereka ya masyarakat ya. Kalau sebelah kanan tentunya tidak mengganggu sebut pandangan atau melihat gunung ya. Tapi kalau sebelah kiri ya, kalau sebelah kiri ini ada kondisi seperti ini ya enggak apa-apa lah. Tapi kios-kios ini ya tentunya ya harus dikemas dengan rapi ya, karena kota wisata ini harus dikemas yang lebih ideal ya, supaya tidak menjadi gangguan di mata ya. Karena wisata tujuannya kita melihat estetika ya, jadi semua aspek ya, bangunan-bangunan yang ya benar-benar harmoni dengan alam. Apalagi bangunan-bangunan yang lebih nuansanya etnis ya. Ya, jadi tidak bangunan yang kumuh yang terlalu banyak banner ya, spanduk-spanduk gitu ya, yang centang-perentang ya. Jadi harus dijadikan pertimbangan ya, perhatian daripada pengelola wilayah. Karena tujuan wisata jangan sampai kemudian mengabaikan arti kata ya namanya cita rasa daripada publik wisata itu sendiri dalam namanya ingin merasakan wilayah ini, tidak membuat mereka itu gerunjel ya bahasa Jawanya. Jadi tidak membuat mereka itu ya namanya terganggu ya. Jadi ya, ada hal yang mengganggu.
Dan jalanan ini sebenarnya kalau sebagian kalau kita mau sepeda gunung ya, semuanya ideal karena jalannya mulus ya. Dan tentunya kalau ke arah utara menanjak emang naik, dunia capek ya. Tapi ya bagi mereka yang memang niatnya memang bersepeda ya tidak ada persoalan. Ya, tentu saja yang paling ringan adalah saat nanti pulang ya, mereka tinggal ngerem aja ya, tanpa harus genjot ya, tanpa harus menggoes. Ya. Dan ini ada sebagian dari wilayah memasuki wilayah datar ya, walaupun nanti juga ada tanjakan. Dan ini udah mulai ke wilayah desa Sumber Berantas ya, yang dahulu lebih dikenal dengan Jurang Kuali ya. Kalau kita lihat di peta mapping Google, kita akan melihat Jurang Kuali ya. Dan Kali Berantas tentu tidak kelihatan, tapi kita tahu bahwa lembah di depan itu, di bawah itu adalah dasar jurang, itu adalah aliran Kali Berantas. Kita lihat ya pertanian, dia ada wortel ya, ada kentang, ada ya berungkul, ya sayuran macam-macam di sini ya, mulai dari sayuran untuk lalapan seperti andewi ya, kemudian sawi ya, brambang kucai atau brambang gulung ya untuk bikin mie, atau bisa bikin tuh sop atau tumbuk martabak gitu kan. Ya ini kita lihat ya, kita berterima kasih dengan alam karena telah menaungi kita dengan matahari, mengizinkan matahari bersinar dengan baik ya, sehingga tidak mengganggu pencahayaan di dalam kita menangkap alam ini ke dalam video kita ya, hingga warnanya menjadi colorful ya. Nah ini kita lihat menjamurnya pusat-pusat kuliner ya, kantong-kantong kuliner ya, mereka harus bertahan hidup ya. Di satu sisi mereka juga melayani pelancong-pelancong, terutama anak-anak muda yang berkendaraan sepeda motor ya. Dan ya di depan ini kita melihat ya, ada sepertinya itu kalau nggak tomat ya, kalau ada ininya biasanya tomat ya. Dan ini adalah merupakan juga petik sayur ya. Ini wilayah yang dikenali sebagai petik sayur. Kalau sayuran apa-apa pun juga udah giliran mau dipanen itu, mereka akan membuat pengumuman ya, keterangan tentang ya artinya mulai dibuka petik sayur. Tentunya bagi orang-orang kota, terutama anak-anak muda ini, anak-anak kecil ya, dibawa oleh orang tuanya untuk mengenalkan pertanian ya. Di mana di kota itu ya jarang ada, bahkan tidak ada ya. Kalau di desa seperti ini ya, bagi anak-anak itu, bagi mereka yang tidak mengenal ini, bisa senang mereka untuk melakukan memetik sayuran dari kebun. Dan memang ya harus begitu lah, kita kalau mempunyai generasi ya, mereka harus bisa bagaimana memahami alam, memahami kondisi alam pegunungan, alam pedesaan, sehingga mereka tidak terjebak di suasana perkotaan yang hiruk pikuk dengan kesibukan lalu lintas ataupun itu perdagangan yang mereka ketemui ya di mal-mal. Ini di bawah itu adalah Kali Berantas sebelah kiri, dan kita tetap akan melewati banyak kios-kios ya, makanan, lesehan seperti itu ya. Ya, kemudian juga mulai dibangun ya bangunan-bangunan permanen ya. Ya, seperti di bawah sebelah kiri ini kita lihat bangunan permanen, yang artinya bisa untuk di atas untuk
lahan parkir atau ya itu bangunan yang lebih representatif ya, seperti itu. Ya, inilah menyikapi turis ya, mereka yang datang ingin melihat keindahan kota, tinggal bagaimana penduduk ini memanjakan mereka, sehingga mereka yang datang bisa membelanjakan uangnya ya, untuk memberikan kemakmuran bagi warga di sini. Dan kita lihat tuh langit biru dengan awan kemauan, lainnya kapas yang mengambang di langit ya, yang bergerak perlahan yang tanpa terasa. Rupanya itu nanti ya tahu-tahu udah hilang atau berpindah dari suatu lokasi ya. Dan kita ini masukin desa Sumber Berantas. Jadi yang lebih masuk berarti lebih ramai. Kalau di sebelah kanan nanti kita akan melewati ke arah Brakseng ya. Yang dari titik awal dari Batu kita bisa ke Brakseng nanti melalui pintu gerbang yang ada di depan ini nanti ya. Itu ada pintu gerbang yang mengarah ke arah Brakseng ya. Ini pintu gerbang ke arah Brakseng ya. Nah ini Brakseng. Dan ini kalau utara ini kita menuju ke arah Cangar ya, arah Mojokerto. Jadi kita menuju ke ya, desa Sumber Berantas ya. Kita menuju ke Arboretum ya. Kita akan melihat Arboretum berada di desa Sumber Berantas ini ya. Ini pusat desa Sumber Berantas yang penuh rumah-rumah ya, rapat ya dengan rumah-rumah penduduk, dengan segala aktivitas bisnisnya ya, dengan fasilitas seperti tempat-tempat ibadah. Dan kemudian nanti juga kita akan melihat kondisi outdoor ya, di luar daripada Arboretum ya, situasinya. Baru kemudian kita bisa melihat sisi dalamnya Arboretum. Ini ya inilah kondisi desa Sumber Berantas ya. Ya mudah-mudahan tidak turun hujan ya, karena kita lihat loh mulai di utara di atas gunung itu mulai nampak gelap ya, dinaungi oleh awan ya. Ini ada tulisan kaki langit ya, itulah jargon-jargon yang dibuat oleh yang memiliki wilayah. Nah ini desa di bawahnya ini tanah yang melandai ke bawah, tanami sayur mayur. Dan di atasnya ada pemukiman yang mereka dengan segala macam profesi ya. Bahkan mereka juga ada pegawai ya, PNS yang bekerja di pemerintahan kota Batu ya, atau di manapun juga, di hotel atau segala macam ya. Ya, utamanya mereka juga buruh tani, ada yang pemilik lahan pertanian ya. Kita lihat ya, situasi daripada kondisi desa Sumber Berantas. Dan kita belok sebentar lagi ini kita akan menuju ke masuk ke Arboretum ya. Nah ini udah menanjak, jadi kita akan masuk ke Arboretum. Jadi kawasan Arboretum ya. Nah ini kita masuk belok ke kiri, ini adalah Arboretum Sumber Berantas. Kita akan melihat menyisir di luarnya dulu ya. Kita lihat kondisi di luar daripada Arboretum ya. Karena memang Arboretum ini adalah kawasan yang dilindungi ya, kawasan khusus yang harus diproteksi ya. Karena tidak boleh sembarangan orang bisa masuk ya, kecuali mereka memiliki kepentingan tertentu ya, tujuannya baik ya.
Jadi kalau makanya kalau dibuat bebas dulu ya, memang kenapa dibuat larangan, karena pernah dibuat bebas itu sehingga jadikan hal-hal yang tidak baik ya, sehingga itu mengganggu kelestarian habitat ini kan, vegetasi yang ada di dalam. Arboretum dibakari ya dengan bakar besi seperti ini ya, melingkar ya kawasan ini ya, sampai ke arah barat. Dan nanti kita akan lihat sisi-sisi dari di luar pagar ya. Dan nanti kita akan coba menaik ke atas ya, dari Brassing sana untuk melihat situasi arboretum dari atas. Kita tunjukkan lokasi bahwa arboretum itu berada di lereng Gunung Anjas-Moro. Ini adalah tempat jadi utama daripada kantor pengelola arboretum ya. Ada sangsaka merah putih dan ada tulisan dari Perum Desa Tirta yang menaungi kawasan ini ya. Dan kita lihat ada lapangan parkir ya, lapangan bisa dijadikan lapangan upacara, dan tanaman vegetasi ya nampak begitu. Kita sudah mulai naik dari ke arah Brassing ya. Kita lihat desa Sumber Brantas. Kita akan bisa melihat ke bawah kondisi sisi daripada desa Sumber Brantas. Kemudian kita lihat ya, lereng gunung-gunung Anjas-Moro ya. Di kejauhan tertutup oleh awan itu adalah Gunung Kawi, Gunung Buta, Gunung Panderman ya. Itu gunung banyak, ini Gunung Anjas-Moro, Gunung Biru ya. Dan sisi ini adalah, ini saya tunjuk itu adalah tempat posisi daripada arboretum ini. Ini posisi arboretum. Jadi yang vegetasi yang baru kita kunjungi dari luar tadi ya. Ya. Nanti kita akan melihat dari sisi dalamnya bagaimana vegetasi daripada tanaman di arboretum ya. Kita bisa melihat sekilas ya kondisi di dalam. Ya bagaimana lahan-lahan ini subur ya, tanaman-tanaman kentang seperti ini, sayur mayur ini bisa memberikan namanya kecukupan pangan bagi warga ya. Dan mudah-mudahan kondisi tetap terang benderang, tidak turun hujan ya, karena ya iklim ini suatu-suatu berubah ya, tanpa kita namanya sangka-sangka. Dan ini bawah ini adalah kawasan Cangar, desa Sangar ya. Bisa kita lihat itu kabut sudah mulai melangkah naik dari Mojokerto. Berikut ini kita lihat sisi luar daripada arboretum ya. Jadi tanaman-tanaman ini tanaman wortel ya. Kemudian kita lihat ada pohon cemara, ada hutan lindung ya. Ya kita lihat ada tanaman-tanaman bunga potong gitu ya. Ini dari sisi barat arboretum. Kita lihat tuh arboretum yang terbakar. Di dalamnya itu ada yang bagian dalam arboretum. Dan kita sekarang masuk di dalam arboretum ya. Inilah vegetasi daripada tanaman yang ada di dalam arboretum. Jadi kita nggak pernah tahu tanaman apa ini karena tidak ada penjelasan. Biasanya ya seyogianya arboretum semuanya suatu kawasan yang diperuntukkan untuk kajian ya, untuk penelitian ya. Pikirnya penelitian, jadi untuk namanya tentang tanaman ya.
Ya juga untuk kalau diberikan label itu berarti untuk edukasi ya, memberikan pendidikan ya. Kalau kita tahu ini tanaman apa ya. Samping juga itu kan begitu nanti rapatnya tanaman ini yang artinya seperti hutan ya, ya itu akan menarik hati daripada satwa liar. Dan ini adalah kita akan melangkah perlahan menuju ke mata air sumber Kali Brantas. Jadi zero point-nya, titik awalnya atau titik nol. Nah, kita akan lihat ke sana karena inilah inti daripada sumber Brantas ya. Brantas River Explorer adalah kita mengawali, jadi kita setidaknya kita menghormati Sungai Brantas mulai dari atas ya, jadi dari kepala kita hormati, jadi dimana air itu keluar yang nanti akan besar, menjadi besar semakin lama turun melintasi membelah Kota Batu, membelah Kota Malang dari itu ke arah selatan dan menuju Serong ke arah barat, jadi melintasi Kota Blitar. Kita lihat airnya bening ya, inilah sumber Brantas ya yang masih murni ya. Karena ada sebagian warga masyarakat yang mempercayai bahwa kalau minum air sumber Brantas ini bisa awet muda ya. Ya inilah kita lihat, kita jalan ya, di kawasan ini dari fasilitasi dengan infrastruktur membuat kita bisa nyaman berjalan ya, tanpa harus kita terkena lumpur ya. Tanaman bunga, ada jembatan kecil ya. Nah, artinya di bawah ini kita ada sungai-sungai ya, yang ada di tengah-tengah ekor itu. Ada sungai ini yang kering, tidak ada airnya, mungkin airnya sedikit ya. Mungkin banyak airnya pada saat musim penghujan. Tentunya di kawasan ini tentunya ya ada juga air-air yang mengalir ya, merembes kemana-mana. Yang khusus adalah yang dikondisikan adalah mengarahkan namanya sumber Brantas, sumber dari Kali Brantas ini keluar dari lokasi ini sehingga kemudian meninggalkan desa Sumber Brantas. Ya kita lihat ini, jadi vegetasi tanaman dan ini adalah wilayah Anjasmoro ya. Itu Anjasmoro. Ini ada bukit di baliknya itu Anjasmoro. Ini ada bukit yang namanya sebelum Anjasmoro itu. Ini tanaman-tanaman, kita tahu tanaman apa ini kita. Kita di algoritma ini juga kita belum paham ya, karena memang kita harapkan ya mungkin pengelola ini bisa lebih memperhatikan, memberikan ya ada labeling ya tiap tanaman, apa itu eukaliptus, apa itu tanaman apa itu kan, sehingga nanti apabila kemudian ada rombongan pelajar ya yang ingin mengunjungi atau mereka staf di lapangan ya, kalau mereka berkunjung seperti ini mereka bisa tahu. Kita lihat ya mungkin hanya suara-suara kicauan burung yang ada ya, seperti gagak gitu kan. Nanti ada video sendiri ya saya buat untuk desa Sumber Brantas itu sendiri, karena saya nanti akan lebih menelusur fokus kepada sumber-sumber yang di luar Sumber Brantas ini. Ini kita algoritma ini sebenarnya udah merasa lebih lebih komplit karena memiliki sumber mata air ya. Ini tidak sekedar area vegetasi tanaman saja, itu juga ada sumber mata air. Yang menariknya berujung dari Sumber Brantas ini adalah keberadaan daripada zero point awal daripada Kali Brantas ya. Kali Brantas atau Sungai Brantas ini sebenarnya sungai terbesar kedua di Pulau Jawa ya, setelah Bengawan Solo.
Iya. Ya, kita lihat tanaman-tanaman apa ini? Ya, kurang paham ya tanaman apa ini? Apa jati atau apa ini? Atau eucalyptus? Nah, ini memang begitu menariknya kalau memang alam liar itu, maksud saya itu memperkaya daripada spesies tanaman ya. Nah, seperti ini kan ya, lihat rerumputan. Jadi mereka ya berlomba-lomba dengan tanaman bunga untuk menggapai langit ya, untuk mendapatkan oksigen dan cahaya matahari agar mereka bisa tumbuh dan berkembang. Nah, lihat itu, begitu colorful ya, daun-daun yang berwarna-warni. Kemudian ya ini kayaknya sekedar gambar ya, tapi bagaimana kalau kalian berada di sini ya, jadi udaranya sejuk sekali ya, dan keheningan alamnya ini yang memberikan kedamaian di hati kita ya. Nah, setiap hari kita artinya ada bergumul dengan kesibukan crowded kota ya, hiruk-pikuk ya. Kalau di alam seperti ini kita dengan kedamaian. Itulah kenapa kemudian artinya air sumber kali berantas itu ada yang mempercayai memberikan hal sifatnya memperpanjang umur, itu membuat awet muda. Ya kita lihat tanaman-tanaman bunga. Nah, ini juga ada lihat bagaimana orang memberikan doa sajen ya. Kita menuju terus melangkah menuju ke sumbernya ya. Nah, itu di depan itu ada pagar bersih warna biru, itu adalah tempat sumber mata air. Sejenak kita akan berkeliling sehingga melihat pemandangan sekitar areal sumber berantas itu sendiri ya. Vegetasinya seperti apa, supaya kalian bisa melihat kondisi vegetasinya. Larangan-larangan ini adalah diperuntukkan bagi mereka yang tidak memiliki sadaran. Jadi ya, kalau sadar mereka tentunya nggak perlu larangan seperti itu, karena tempat seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Kalau ini sumber mata air utama daripada kali berantas, walaupun tidak besar ya. Jadi yang sumber-sumber besar itu akan muncul di dataran lebih rendah, seperti sumber Pemulo, sumber Umbul, sumber Song, dan sumber-sumber air di Junggo maupun di wilayah sekitar ini. Tapi ini termasuk sumber yang baik ya, sumber berantas ini. Dan untuk itu makanya perlu dilestarikan hutan yang menyangga sumber ini. Hutan ini harus benar-benar memberikan kelembapan. Ini sumber berantas itu, zero point daripada kali berantas. Nah, seperti itulah. Dan di atas ini kita lihat ya papannya namanya bonsai ini, potret bonsai berada. Itulah tadi sumber berantas, jembatan. Dan tentunya di atas itu ada sumber tentunya ya, utama yang utama adalah yang ada di sini. Ya, vegetasinya ya terjaga dengan baik ya. Ya cuma kita juga tahu tanaman apa yang dilestarikan di sini ya. Ya ini kan
kali ya, kanal-kanal yang ada di tengah, ada di dalam kawasan ini. Ini situasi di Arboretum ya. Dengan begini ya, mereka yang tidak beruntung untuk bisa pergi keluar rumah ya, atau jauh dari tempat ini ya, kalian bisa tahu bahwa kita memiliki lokasi yang menjaga kali berantas, jadi sumber berantas itu dijaga dengan baik ya. Ini ada tanggung jawab pemerintah, tapi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama ya, siapapun juga ya, tanpa kecuali ya, karena air adalah kehidupan. Oke, sampai jumpa di video di River Explore ya, yang lain ya. Oke, terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe ya dan share ke teman-teman kalian. Oke, salam menjelajahi.